Ternyata hanya seperti itu pengajaran yang kamu dapatkan setelah kamu buang jauh-jauh ibu dan bapakmu. Sebenarnya kalianlah yang membuat sekat atau yang membuat jarak, yang membangun tembok besar, sehingga kami sebagai seorang anak itu tidak bisa berhubungan baik dengan orang tuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit cerita ya, karena ada saudara kita yang hijrah dari Jokam, dari Islam Jamaah, kemudian dia itu menikah ya, dia itu menikah dengan seorang laki-laki yang non-Jokam. Nah, pastinya orang tuanya itu pasti ada konflik kan, karena juga beliau itu juga anaknya tokoh ya, anaknya tokoh, kemudian menikah dengan menggunakan wali hakim. Singkat cerita, beliau itu sudah menikah, terus kemudian beberapa tahun kemudian itu baru menjapri saya via DM ya, via Instagram, dan saya juga basa-basi juga, maksudnya saya juga mikirnya itu masih berada di Jokam, karena beliau membuka ucapan terlebih dahulu ya, saya tahu kalau oh beliau itu sudah hijrah, dan juga si suaminya itu juga DM saya juga ternyata, jadi saya juga kan juga takut gitu, maksudnya kayak chat-chatan atau sama istri orang itu kan saya juga takut, oh ternyata dia sudah izin sama suaminya, dan juga suaminya pun juga kontak-kontakan dengan saya dengan baik, dan suaminya itu adalah salah satu tokoh yang ada di Nantiin juga ternyata. Habis itu beliau itu juga cerita bahwa dia itu sudah hijrah, kemudian waktu menikah itu juga menggunakan wali hakim, dan orang tuanya maupun keluarganya itu ya memang kayaknya tidak ada yang datangan gitu. Jadi juga sudah seperti dibuang gitulah. Seperti ya ini ya, di garis bawahi. Teman saya juga banyak yang model-modelan seperti itu ya, karena memang karena doktrin ya, doktrin yang sudah balung sumsum, apalagi ini juga tokoh ya, orang tuanya tokoh, makanya juga kefahamannya itu juga balung sumsum. Dan dia juga ngomong kalau memang tahu saya itu hijrah itu ya dari YouTube ya, dari YouTube ya. Jadi kan alhamdulillah, jadi ya dakwah di sosial media itu ternyata juga membuahkan hasil, karena beliau itu lihat di Kawan Hijrah ya, di channel YouTube-nya Kawan Hijrah, dan saya itu ya memang beberapa kali tampil di channel tersebut, mungkin ada 3 atau 4 kali itu ya, atau juga kadang ada yang video kami di repost juga. Nah, yaitu jadi beliau tanya di situ. Lah, akhirnya memberanikan diri untuk mengkontak saya via Instagram ya, direct message. Dan wes cerita banyak ya, cerita banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kefahaman yang dimiliki oleh orang tuanya yang menganggap anaknya itu seperti apalah, intinya seperti itu. Dan dia itu kan juga kontak-kontakan sama ibunya ya, sama orang tuanya itu, kemudian di screenshot dan dikirim ke saya ya. Akan tetapi kami juga tetap menjaga kode etik ya, merahasiakan identitasnya dan juga domisilinya di mana tetap kami rahasiakan ya, karena ini termasuk privacy. Tapi kita lebih ke substansinya. Jadi bagaimana doktrin atau kefahaman orang tuanya itu seperti apa ketika anaknya itu menikah dengan orang non-Jokam. Langsung saja ya, kami bacakan bagaimana isi chat dari ibunya kepada anak tersebut. Semua mukena atau rukuh yang dibelikan bapakmu dan tidak kamu pakai, amal soleh dibungkus nanti kamu kirim ya. Biar aku pakai supaya
tetap mengalir pahala untuk bapakmu. Ongkosnya nanti aku transfer AJKH. Jadi ketika si Jokam itu pengen meminta tolong kepada seseorang, itu ya mereka biasa mengatakan dengan amal soleh ya. Jadi mereka juga tanda kutip ya memiliki kefahaman bahwa menyuruh seseorang jika dengan mengatakan amal soleh itu maka menjadi pahala. Itu doktrin yang saya terima. Dan ketika habis itu selalu AJKH atau Alhamdulillah jazakallahu khairan. Nah, seperti itu. Amin, biasanya jawabannya gitu. Saya masih ingat. Nah, beliau itu menganggap bahwa mukena atau rukoh ya, yang dibelikan oleh bapaknya itu sudah tidak dipakai lagi oleh si anak tersebut ya. Padahal kemungkinan masih dipakai kan. Atau memang dipahami bahwa sholat si anak ini sudah tidak sah karena sudah keluar dari jamaah. Ya. Jadi ketika sudah keluar, mohon maaf, dihukumi kafir, kemudian ya apapun yang dibelikan orang tuanya sudah tidak menjadi jariah lagi. Nah, itu doktrin-doktrin kefahaman yang sesat dan menyesatkan itu yang seperti itu. Dan yang namanya orang tua itu pasti khawatir ya. Jadi awalnya itu memang sayang banget dengan si anak ya. Awalnya itu sayang banget. Jadi saya tahu, saya juga merasakan atau mencoba untuk merasakan ketika orang tua itu sangat sayang dengan anak, kemudian anak ini mengecewakan. Itu seperti bapak saya juga ya, bapak imam kelompok saya itu juga sayang banget dengan saya dan berekspektasi tinggi. Kan tetapi ketika saya hijrah, wah itu seakan-akan wes kayak bencinya pun juga besar sekali gitu. Sangat kecewa lah intinya, lebih ke kecewa ya. Dan yang namanya ibu pasti juga tidak pengen bahwa anak yang dibesarkannya dari kecil, kemudian itu dewasanya itu kok atau meninggalnya nanti kok masuk neraka, itu kan juga orang tua tidak pengen ya. Saya tahu rasa sayang seorang ibu itu memang tak tergantikan ya. Jadi mungkin kata-kata kasar, kata-kata yang tidak mengenakan di dalam hati itu adalah wujud cinta atau wujud kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi kayak hiperbola gitu loh. Jadi kayak hiperprotektif lah intinya ya. Jadi rasa itu dilampiaskan dengan hal seperti itu. Karena apa? Karena si anak ini diajak omong atau diajak ngomong dengan baik-baik itu kan sudah tidak bisa. Karena ya sudah berbeda paham itu tadi ya. Sudah akalnya sudah waras. Kan teman saya itu orang tuanya itu sampai stroke ya karena memikirkan si anak itu. Jadi mubalek, nikah dengan mubalek, kemudian dua-duanya hijrah, ini sudah hadis besar semuanya. Kalau di Jokam itu ya sudah wes ngalim, itu sudah ilmunya sudah tinggi. Dan kemudian kok hijrah. Nah ya pasti mikir anakku ini nanti masuk neraka gitu. Jadi orang tuanya ini juga mubalikot semuanya, mubalikot. Jadi ya nggak pengen gitu anaknya itu loh, kok malah nggak paham ini kan gitu. Padahal mulai belajar dengan keilmuan Islam yang sebenarnya, jadi yang masuk itu bukan hanya doktrin ya, sampai dibela-belani sakit itu kan ya, karena saking sayangnya. Ibu pasti tidak pengen anaknya itu kenapa-napa, ibu pasti tidak pengen anaknya itu masuk neraka. Lanjut ya. Kamu tentu nggak mau memakai rukuh pemberian dari bapakmu lagi karena sudah tidak sesuai dengan ajaranmu sekarang. Kau buang jauh-jauh ibu bapakmu, padahal kamu bisa seperti itu karena mereka. Kacang lupa dengan kulitnya. Semoga sakit hatinya kami nanti tidak dibalaskan oleh anak-anakmu. Jadi seakan-akan ini sudah perkara yang sangat besar sekali loh. Bukan seakan-akan lagi ya. Jadi ketika memang lahir dari rahim seorang orang tua yang jamaah, ya pasti ini bibit unggul dan dibesarkan, ya dibesarkan, di ngaji, apapun diturutin, kemudian pengen kerja apapun itu ya disekuliahkan gitu. Kemudian kok hijrah lah, ini perkara yang besar bagi kedua orang tua. Jadi jangan sampai anaknya itu ya terpengaruh. Jadi ya itu tadi loh, tidak bisa masuk surga. Poinnya di situ, gitu loh. Kalau anaknya itu masih bisa masih surga ya orang tua nggak sampai sekhawatir ini ya. Seakan-akan itu membuang jauh-jauh kedua orang tuanya, padahal ya tidak. Padahal juga kita itu ya Bu ya, Ibu, Bapak ya, kita itu ya juga sayang, kita itu juga sangat
perhatian dengan orang tua kita. Tapi ketika kita itu ngomong baik-baik, pengen meluruskan atau menyadarkan orang tua, yang muncul ya jinnya ini, yang muncul jin yang ada di tubuh bapak ibu kita. Jadi wes ngamuk-ngamuk, muring-muring nggak jelas seperti itu. Jadi wes yang keluar itu ya kata-kata yang tidak mengenakan lah intinya. Seperti itu. Jadi mau gimana kita mau diskusi ilmiah atau gimana kita mau ngomong dari hati ke hati. Wong ketika kita membahas perbedaan seperti itu ya sudah montap atau sudah ngamuk kok ya kan bingung, kita sebagai anak pun juga bingung. Makanya anak itu terkesan lebih diam ya, lebih diam, nunggu emosinya orang tuanya mereda dulu, kemudian ya tetap kita datangin ya pelan-pelan lah. Kita sebagai anak pun juga harus sabar. Yang namanya orang tua juga seperti itu, jadi rasa kekecewaan itu pasti ada ya. Bagaimana kita itu bisa ngunggah ngeduk nih lah ya, menaik turunkan tensi atau emosi kita itu bagaimana. Jadi kita yang waras ya, kita yang waras itu ya harus lebih lebih bersabar lagi. Ya ini sepertinya ya tidak dijawab ya, berarti pesannya dicat lagi nih, amal soleh dijawab gitu. Amal soleh dijawab, wih ibunya sudah mureng-mureng kayak gini, orang tuanya mureng-mureng, ya mau kita mau gimana lagi gitu. AJKH mangga podangnya salah satu mangga kesukaanku. Lah ini mungkin salah satu trik atau anak itu untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya ya. Tahu kalau memang orang tuanya itu ya suka dengan mangga kemudian dibawakan. Ya kita tidak cari muka ya, kita memang sayang gitu loh. Sayang dengan kedua orang tua kita ya, orang tua sukanya apa ya dibawakan gitulah. Ya mohonlah diterima dengan baik. Tapi sebegitu miskinkah Tapi sebegitu miskinnyakah ibumu ini di matamu, sehingga kamu tega membawakan aku pelempodang? Hanya seperti itu penghargaanmu pada ibu kandungmu, yang melahirkan kamu dengan berdarah-darah, bertaruh nyawa. Ya memang karena sudah berbeda paham itu loh. Jadi yang keluar itu ya tetap kata-kata yang tidak mengenakan gitu loh. Pinginnya itu ya si anak ini kembali lagi. Ya, nanti ibu akan ceria lagi ya. Ibu atau bapak itu pasti akan ceria lagi. Jadi ketika kita itu memberikan hal-hal yang disukai orang tua, dan orang tua itu memang benci karena kita itu hijrah. Ya itu, coba kalau kita itu tetap berada di dalam, ya pasti terimaannya baik. Seperti mungkin saudaranya itu bisa memberangkatkan umroh ibunya, kamu cuma membawakan aku seperti itu. Bukan aku tidak bersyukur atas pemberianmu, tapi ketahuilah itu tidak pantas diberikan seorang anak kepada ibu kandungnya yang berjuang selama ini untuk anaknya. Lebih berharga eh, mungkin apanya ini, bude ya, daripada ibumu sendiri. Nah, ini mungkin problem internalnya ya. Saya juga tidak ingin mengulik ini, tapi memang karena faktor sudah tidak suka tadi loh. Jadi memang karena hijrah itu akhirnya ya yang keluar ya kata-kata seperti ini ya. Kita harus memaklumi. Kadang itu anak itu juga tidak pengen ya. Ini bagi bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang pendengar, anak itu tidak ingin dibanding-bandingkan ya. Jadi mungkin dengan kita punya saudara, terus kemudian saudara si anak pertama bisa memberikan apa, anak yang kedua belum bisa memberikan, itu ya itu sangat menyakitkan ya bagi orang tua ya. Nanti pun saya juga sebagai orang tua, ya memang karena saya anak tunggal, jadi saya tidak mungkin merasakan hal itu. Jadi tapi kalau memang kita eh, memiliki saudara dan saudara kita mungkin lebih sukses ekonominya daripada kita, itu sangat menyakitkan, wahai kedua orang tua ya, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu ya, jangan sampai kita membanding-bandingkan. Kalau bisa kita tetap support anak kita, mungkin yang ekonominya masih kurang ya kita bantu, kurang dari segi ilmu ya kita bantu, suruh ngaji kita ajak gitulah ya. Aku memang tidak bisa memberimu kebahagiaan seperti yang kamu inginkan, tapi aku yang menghadirkan kamu di dunia. Ya, pasti terima kasihlah. Yang namanya seorang ibu itu pastilah ya. Nomor satu ya, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi ya, meskipun orang tua kita berkata tidak mengenakan ya, sikap kita pun juga harus tetap sabar. Ibu tetap nomor satu ya. Jangan khawatir Bu ya, bagi ibu-ibu semuanya, bahkan ibu-ibu jokam ya, maupun non jokam maupun CRK maupun yang manapun ya, yang namanya ibu orang tua tetap nomor satu di hati anak-anaknya.
Aku yang merawatmu selama ini, yang membiayaimu, yang membelikan kamu rumah, mobil, motor, yang menjadikanmu pegawai seperti sekarang ini, ternyata hanya seperti itu pengajaran yang kamu dapatkan setelah kamu buang jauh-jauh ibu dan bapakmu. Maaf, Amir. Mohon maaf, Amir. Saya itu memang paling tidak bisa kalau kalau sudah menyangkut orang tua, hubungan anak dan orang tua itu saya paling tidak bisa. Siapapun orang tua yang melihat video ini, tidak ada anak yang pengen membuang kedua orang tuanya, itu tidak ada. Sebenarnya kalianlah yang membuat sekat atau yang membuat jarak, yang membangun tembok besar, sehingga kami sebagai seorang anak itu tidak bisa berhubungan baik dengan orang tuanya karena hijrah dari Islam Jamaah atau keluar dari Jokam. Temanku pun juga anaknya seorang tokoh, hubungan dengan orang tuanya, dengan bapaknya itu tidak baik. Dan bahkan dia pun sempat berpikir ingin kembali. Ya karena apa? Supaya hubungannya dengan orang tuanya itu tetap baik. Karena kalau dia kembali itu orang tuanya welcome banget gitu loh. Tapi di dalam hati kami itu seperti rasanya kayak kontradiksi, bertolak belakang gitu. Rasanya tidak nyaman di Jokam. Kita tidak bebas. Kita maksudnya bebas itu ya kita tidak bisa mencari ilmu keluar. Kita itu terikat, terkekang gitu. Apa memang tidak bisa? Ya udahlah dengan pemahamannya masing-masing. Mungkin si anak itu ya sudah tidak di dalam Jokam lagi. Tapi ya kalau bisa itu hubungan antara orang tua, ayah dan anak, atau ibu dan anak itu ya tetap baik gitu. Tidak enak emang rasanya itu jauh dari kedua orang tua kita. Apalagi problemnya itu ya memang akidah atau keyakinan atau kefahaman gitu loh. Ya orang tua pengen menasihati kita ya, si posisi anak ya, kita dinasihati supaya tetap di dalam jamaah jangan sampai terpengaruh. Tapi POV dari si anak itu juga pengen menasihati orang tuanya supaya bisa sadar, bisa hijrah, bisa keluar dari aliran Islam jamaah gitu. Memang dilema berat itu ya. Qadarullah memang kedua orang tua saya itu ya memang bukan orang jamaah ya, memang orang umum lah, orang abangan ya. Jadi ya ketika saya masuk ataupun ketika saya hijrah itu ya memang tidak menimbulkan reaksi atau pertengkaran di dalam keluarga atau retaknya hubungan anak dan orang tua ya. Jadi ya saya tidak bisa merasakan apa yang teman-teman saya yang lain itu rasakan ya. Tapi saya juga ikut berempati atau bersimpati dengan mereka. Saya juga terenyuh untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu loh. Bahkan orang tuanya ini pun juga sudah membelikan apapun ya, dia belikan rumah, mobil. Ya, pasti anaknya orang kaya ya ini beliau ya. Memang anaknya orang kaya, kemudiannya dijadikan pegawai dan dada gitu seakan-akan. Wah, kenapa tidak kau kirim saja BPKB itu lewat JNE daripada membuat hatiku tambah sakit. Ya Allah. Ibunya ini kayak gimana ya? Rasanya kayak mungkin tidak ikhlas ya. Jadi apa itu sudah diberikan ke anak itu seakan-akan pengen diminta kembali. Dan ini ya, mohon maaf ini sepertinya juga memang ada aturan atau ajaran atau doktrin dari pusat atau dari atasan. Karena teman-temanku juga gini, bahkan motornya juga ada yang diminta, ijazahnya diminta itu memang juga ada ya. Memang apapun itu yang diminta ini pasti ada doktrin ya. Memang orang tua yang paham, rajin ngaji di Jokam, pasti ya
sikap-sikap seperti ini yang akan dilakukan itu kepada anak itu ya. Mohon sadar ya wahai orang tua, itu anak kandung kamu sendiri loh yang kamu besarkan. Kemudian masa apa harta dunia seperti itu mau kamu minta kembali ya kan? Apa kamu nggak kasihan dengan anaknya itu loh? Saya juga heran hal seperti ini ya. Saya sudah gimana ya, sudah kehabisan kata, sudah tidak bisa berkata-kata ya. Tugas kita sebagai anak ya memang harus tetap mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin beliau masih di Islam Jamaah di dalam ya, di dalam Jokam, kita tetap doakan yang terbaik supaya Allah memberikan hidayah taufik. Dan juga jangan bosan-bosan ya kita sebagai anak ya. Beliau pun juga ini sudah saya nasihati banyak, jangan bosan tetap menyambangi kedua orang tua kita meskipun kita diplengosi ya, kita diperenguti, kita diberikan suara-suara yang tidak mengenakan di telinga kita. Yes, kita yang waras ya, kita yang sadar, kita yang bisa berpikir rasional itu ya tetap kita datangin. Sering ya, batu pun kalau ditetesi air berkali-kali itu pasti akan berlubang juga ya. Nanti kalau kita sering kita bawakan apa yang kesukaannya ya, kita ambil hatinya pelan-pelan gitu ya, mungkin lambat laun nanti hubungannya itu juga akan membaik kembali ya. Masa akan seperti itu terus ya, masa nggak pengen apa ngomong atau gendong cucunya ya kan gitu, pastilah nanti pasti itu pengen gitu, meskipun dengan pemahaman yang berbeda, tapi hubungan keluarga atau hubungan darah orang tua dan anak itu ya masih harus tetap bersatu atau disambung kembali ya. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Jika banyak kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ikut terharu dan baper membaca hal seperti ini. Saya juga memang orangnya itu nggak enakan juga ya. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.